Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvian Orol Lamudai, dan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah akuntansi biaya, program studi manajemen keuangan. Dan langsung saja kita masuk ke video presentasinya. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar akuntansi biaya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui sub-sub materi yang akan dipresentasikan pada kali ini. Yang pertama adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua, pengertian akuntansi biaya. Yang ketiga, tujuan dan peran akuntansi biaya. Yang keempat, karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Oke, dan langsung saja mari kita masuk di materi yang pertama, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sebelum menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, dan akan dijelaskan terlebih dahulu perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Perhatikan tabel yang ada di bawah ini. Nah, jadi teman-teman, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai perbedaan di setiap kriterianya. Yang pertama, kriteria pemakai. Kalau di akuntansi keuangan, itu para manajer puncak dan pihak luar perusahaan. Sedangkan pada akuntansi manajemen, para manajer berbagai jenjang organisasi di dalam perusahaan. Terus yang berikut kriteria lingkup informasi. Pada akuntansi keuangan, perusahaan secara keseluruhan, dan akuntansi manajemen bagian dari perusahaan. Terus yang berikut fokus informasi, berorientasi ke masa lalu. Terus pada akuntansi manajemen berorientasi ke masa yang akan datang. Terus yang berikut tentang waktu. Di akuntansi keuangan itu kurang fleksibel ya. Biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, semesteran, dan tahunan. Terus untuk akuntansi manajemen itu fleksibel, bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, sampai ada yang 10 tahun sekali. Terus yang berikut kriteria bagi informasi akuntansi. Kalau akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip yang umum dan diakui atau lazim, akuntansi manajemen tidak ada batasan, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi. Terus yang berikut disiplin ilmu. Akuntansi keuangan memiliki disiplin ilmu ekonomi. Terus yang berikut akuntansi manajemen memiliki disiplin ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Terus yang berikut terkait dengan isi laporan. Pada akuntansi keuangan memiliki isi laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan satu kesatuan atau secara keseluruhan. Sedangkan pada akuntansi manajemen, laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Terus yang lanjut kita akan lihat di sistem sifat informasi. Pada akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Sedangkan pada akuntansi manajemen, unsur taksiran informasi adalah besar. Oke teman-teman, dari tabel di atas, secara garis besar ya, akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari berbagai dimensi. Nah, akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pihak ekstern perusahaan. Informasi yang disajikan berupa laporan, neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan keuangan lainnya.
Transaksi yang menjadi objek dalam akuntansi keuangan sifatnya umum, menyangkut harta, utang, dan modal perusahaan. Sedangkan yang berikut akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Jenis informasi yang diperlukan pasti berbeda dengan informasi yang diperlukan pihak luar. Manajemen dalam hal ini terdiri dari top manajemen, middle management, dan lower management. Umumnya informasi yang dihasilkan bersifat mendalam dan tidak dipublikasikan ke pihak luar. Oke teman-teman, selain perbedaan yang ada seperti yang disajikan pada tabel sebelumnya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ternyata memiliki kesamaan, yaitu yang pertama, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen merupakan pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Terus yang berikut adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen juga berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya bertujuan memenuhi kebutuhan informasi dari pihak luar dan pihak dalam perusahaan, bukan berdiri sendiri, di antaranya akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, maka antara akuntansi biaya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan maka dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini Anda bisa melihat sendiri dengan keterangan sebagai AK itu adalah akuntansi keuangan, AB itu akuntansi biaya, dan AM akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya itu berada di tengah-tengah, berada di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sehingga saling berkesinambungan. Oke. Dan sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, menganalisis, dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Informasi biaya yang dihasilkan sangat bergantung pada siapa pengguna dari informasi tersebut, karena akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang dibutuhkan untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jika pengguna dari informasi biaya tersebut adalah pihak eksternal, maka akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan yang umumnya disajikan secara total atau agregat dari suatu organisasi. Sedangkan jika pengguna dari informasi biaya tersebut adalah pihak internal, maka akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen yang umumnya disajikan secara lebih terinci ya teman-teman, yang mana akuntansi biaya digunakan sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Terus pada materi berikutnya kita akan melihat tujuan dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya secara umum itu ada 4 tujuan utama. Yang pertama adalah perencanaan kegiatan operasional. Sewaktu kita ingin menentukan rincian biaya secara mendetail, mau tidak mau, maka kita harus memikirkan kegiatan operasional secara menyeluruh. Kita harus memahami dan merencanakan kegiatan apa saja yang harus kita lakukan. Contoh, jika kita ingin membuat rincian biaya sewaktu memproduksi 100 lusin donat salju, maka kita harus memikirkan apa saja bahan yang harus dibeli untuk membuat 100 lusin donat salju tersebut. Apakah memerlukan biaya tambahan transportasi? Apakah memerlukan biaya membuat flyer untuk kegiatan promosi? Apakah perlu menggunakan dus? Seperti apa yang dibutuhkan?
maka secara tidak langsung kita juga telah membuat perencanaan kegiatan operasional. Yang berikut adalah menentukan harga pokok penjualan HPP dan laba penjualan. Setelah mengetahui total biaya produksi, maka secara otomatis kita bisa menentukan harga jual yang pas untuk kita berikan ke pasar. Misalnya, untuk membuat 1 cup kopi membutuhkan biaya produksi sebesar 5.000. Jika ingin mendapatkan untung 2.000, maka kita bisa menjual kopi seharga 7.000. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan 100%, maka kita bisa menjual kopi harga 10.000. Jika sudah mengetahui harga produksi atau HPP, maka kita bisa dengan mudah untuk menentukan harga jual. Terus yang berikut adalah menentukan dan mengendalikan biaya produksi. Karena kita sudah melakukan step perencanaan kegiatan operasional serta sudah mengetahui harga HPP standar, maka tentunya kita juga bisa menentukan serta mengendalikan biaya produksi tersebut. Sebagai contoh, jika kita sudah mengetahui bahwa total harga pokok produksi 1 lusin donat adalah harga 20.000, sedangkan anggaran kita 1 minggu ini adalah 200.000, maka kita menentukan bahwa minggu ini kita bisa memproduksi 10 atau 8 lusin donat salju. Terus yang berikut adalah membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan. Ketika kita sudah mengetahui secara terperinci kegiatan operasional apa saja yang akan dilakukan serta biaya yang dibutuhkan, maka semuanya akan menjadi lebih mudah untuk pihak manajemen. Contoh, ketika kita ingin menerapkan promo diskon pada saat-saat spesial tertentu seperti hari-hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, Tahun Baru, itu kan pasti setiap perusahaan pasti mereka akan mengadakan promosi. Ya, tentu maka kita sudah dapat mengetahui kira-kira berapa potongan diskon yang bisa diberikan supaya tidak mengalami kerugian. Nah, peran akuntansi biaya. Pada peran akuntansi biaya ini yang pertama, yaitu akuntansi biaya berperan dalam pelaporan kepada pihak eksternal, yang dimana peran akuntansi ini yang dilaporkan ke pihak eksternal itu berkaitan dengan akuntansi keuangan dan kepada pihak eksternal, contohnya kepada investor, kreditur, dan lain-lain. Terus yang kedua itu akuntansi biaya berperan dalam membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran operasi. Terus yang ketiga, akuntansi biaya berperan dalam mengendalikan kualitas fisik dari persediaan dan menentukan biaya dari setiap produksi dan jasa yang dihasilkan. Yang keempat, akuntansi biaya berperan dalam penilaian prestasi kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai basis data biaya. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu karakteristik informasi akuntansi biaya. Nah, di bawah ini adalah karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang pertama yaitu relevan. Informasi akuntansi yang relevan, maksudnya informasi itu harus bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ada 2 unsur yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi, yaitu predictive value dan confirmatory value. Dari kedua, maka akan membantu tim dalam pengambilan keputusan. Pertama, mampu memprediksi apakah nilai perusahaan berjalan stagnan, naik atau turun. Terus yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Terus yang berikut itu objektif. Nah, di sini objektif itu informasi akuntansi biaya
sebisa mungkin harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga yaitu dapat diuji kebenarannya. Akurasi informasi perlu diuji apakah benar atau tidak. Maka unsur informasi yang semestinya layak diuji adalah lengkap, akurat, netral, dan bebas dari kesalahan. Ketika informasi tersebut telah diuji, maka menjadi mudah bagi perusahaan mengembangkan sumber daya. Yang berikut adalah tepat waktu. Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Jika informasi akuntansi muncul terlambat, tentu akan berimbas pada pengambil keputusan. Hasilnya, antara pengambilan keputusan yang ikut terlambat atau justru informasi akuntansi yang tidak terpakai sama sekali. Dan yang berikut adalah karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang terakhir adalah akurat. Informasi akuntansi yang disajikan tidak boleh setengah-setengah, teman-teman. Harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Oke, yang berikut kita masuk pada akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Makna akuntansi sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelapor informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Dan berikut ini adalah peran akuntansi dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan itu berisi harta perusahaan, modal, kewajiban atau hutang, dan informasi keuntungan atau kerugian perusahaan. Terus yang kedua itu dasar pengambilan keputusan. Informasi akuntansi menyediakan data posisi keuangan perusahaan. Manajemen bisa mengelola bisnis dengan melihat data piutang yang harus ditagih, utang yang harus dibayar, dan hal lain untuk memaksimalkan keuntungan. Yang berikut adalah penambahan modal bisnis. Badan usaha membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Modal bisa diperoleh dari kreditur. Kreditur membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat kinerja perusahaan. Terus yang berikut adalah audit dan pajak. Setiap tahun perusahaan diwajibkan untuk menyetoran laporan keuangan kepada pemerintah untuk kepentingan pajak. Oke, sekarang kita masuk yang pada pembahasan yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini yaitu pengaruh oleh tujuan sistem, skala operasi perusahaan, tipe proses produksi. Nah, sistem informasi harus mencerminkan pembagian otoritas, memfasilitasi identifikasi segera aktivitas-aktivitas yang mudah memerlukan perhatian dan memerlukan informasi kepada manajemen mengenai kesesuaian, maksud kegunaan, dan keterbatasan informasi. Terus yang berikut adalah faktor eksternal, yaitu pada organisasi profesi, dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan atau peraturan pajak. Pada faktor eksternal sendiri, pembukuan dan pelaporan sangat dipengaruhi oleh profesi akuntansi, hukum, undang-undang, dan peraturan perpajakannya sudah dijelaskan tadi. Oke, nah baik teman-teman, untuk pada video presentasi cukup pada sampai di sini, dan saya Silvan Orong Lagondai mengucapkan terima kasih, dan saya juga
mempunyai kata-kata buat teman-teman seperjuangan, yaitu education is not the learning of facts, but the training the mind to think. Nah, kutipan ini saya ambil dari Albert Einstein, yang artinya belajar bukanlah untuk mempelajari sebuah fakta, tapi melatih pikiran untuk berpikir. Sampai jumpa di video selanjutnya.